Sifat tawadu itu adalah sifat dasarnya seorang hamba. Sifat wajib bagi seorang hamba itu tawadu. Sedangkan sombong, sifat yang cuma boleh ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Allah yang boleh sombong. Allah nggak perlu tawadu. Jadi tawadu itu bukan sifat Allah, tapi sombonglah sifat Allah. Sedangkan makhluk kita, sombong bukan sifat kita. Tawadu adalah sifat dasar kita. Disebutlah di dalam surat Al-Alaq. Apa poin pertama? Tawadu adalah sifat dasar hamba. Hukumnya apa memiliki sifat tawadu? Fardu ain. Semua kita harus belajar tawadu. Pertama, tawadu kepada Allah. Kedua, tawadu kepada manusia. Kalau tawadu kepada Allah rendah diri, kalau tawadu kepada manusia rendah hati. Tetap aja namanya rendah. Nggak boleh kita merasa diri kita tinggi. Begitu kita merasa diri kita tinggi sedikit, berarti kita sudah mengambil salah satu di antara sifat Allah yang nggak boleh kita ambil, yaitu sombong. Muncullah hadis Nabi riwayat Muslim. Kata Nabi, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sifat sombong, walaupun sekecil zarrah. Nggak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sifat sombong, walaupun sekecil zarrah. Artinya sombong cuma guyon aja nggak boleh, apalagi serius. Sombong main-main itu nggak boleh, apalagi serius. Jadi kadang-kadang kan kita suka kayak sombong gitu kan, padahal cuma bercanda, cuma guyon main-main gitu. Misalnya pas baru lahiran anak pertama, anaknya cantik, perempuan, mirip banget sama ibunya, bilang siapa dulu dong ibunya, gitu kan? Suka gitu kan ya? Bercanda sih, cuman ini nggak boleh sering-sering nih kayak gini. Terus apa yang harus kita ucapkan? Kita katakan ini adalah anugerah dari Allah. Barakallah, semuanya juga dari Allah. Kaku banget Ustaz, ya ganti aja dengan terjemahan yang lebih santai. Kan Allah yang ngasih gitu, bukan kan ibunya, kan ayahnya, gitu kan ya? Ada sedikit sombong. Itu sombong kecil emang. Tapi kata Nabi, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sombong walau mithqala dzarrah, walaupun cuma sekecil biji sawi. Zarrah. Cuma sekecil biji-bijian, padi, gandum. Sekecil itu juga nggak boleh ada sombong. Mana sombong yang kecil? Sombong yang nggak sengaja, sombong yang cuma main-main, sombong yang cuma bercanda, kecil kan? Terus gimana Ustaz? Masa kalau nggak sengaja kita juga nggak akan masuk surga? Langsung istighfar. Begitu muncul sombong nggak sengaja, astagfirullahaladzim. Begitu kita sombongnya bercanda, astagfirullahaladzim. Mana pernah Nabi bercanda tapi sombong? Pernah nggak? Ketika ada sahabat bilang, ya Rasulullah, sekarang alhamdulillah saya setelah masuk Islam, hidup saya lebih baik. Siapa dulu dong yang mengajarkan kamu Islam? Pernah nanya ngomong gitu? Nggak pernah. Ya Rasulullah, sekarang ibadah saya lebih baik. Atau ada sahabat yang dijamin surga, siapa dulu dong yang ngajarin kamu tentang ibadah? Siapa dulu yang membawa wahyu kepada kamu? Nggak pernah sama sekali. Tidak ada mithqala dzarrah min kibr. Tidak ada sedikit pun rasa sombong di hati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena sombong itu adalah sifat Allah, sedangkan tawadu itu sifat manusia, sifat hamba, sifat makhluk. Diajarin lagi sifat tawadu ini dalam ritual sehari-hari kita. Karena secara bahasa arti tawadu itu meletakkan di tempat yang paling rendah. Itu tawadu. Kalau masih ada yang lebih rendah, berarti dia masih sombong. Harus di tempat paling rendah. Nggak ada lagi yang lebih rendah dari itu. Gimana ritualnya? Sujud. Makanya, kenapa Nabi mengatakan posisi hamba yang paling dekat dengan Allah itu ketika sujud? Pesan moralnya apa? Hamba yang paling dekat kepada Allah adalah yang paling merendahkan diri di hadapan Allah. Hamba yang paling dekat kepada Allah adalah hamba yang paling tawadu. Begitu dia sombong, dia jauh dari Allah. Makin sombong, makin jauh dari Allah. Coba, kalau kita sehari-harinya sombong, berdoa kepada Allah, wajar itu doa kita belum diijabah. Kenapa? Jauh dari Allah. Sinyalnya putus-putus.
Ibarat wifi nih, kan ada modem. Kita jauh dari modemnya, kan sinyalnya sedikit. Kadang-kadang malah muncul dan hilang, putus-putus, susah. Pas kita kirim gambar gitu, gambarnya nggak sampai. Kenapa? Karena jauh dari sumber modemnya. Kalau kita pengen sinyalnya bagus, ngirim gambar cepat, nge-upload sesuatu gampang, nge-download sesuatu gampang, gimana? Harus dekat dengan modem, dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan cara mendekat kepada Allah itu nggak bisa dengan sombong. Cara mendekat kepada Allah itu harus down to earth, harus tawadu. Itu arti tawadu secara bahasa. Down to earth, serendah mungkin. Nggak ada lagi tempat yang lebih rendah dari kita, yaitu tempat berpijak disejajarkan dengan jidat kita atau kepala kita. Baru namanya tawadu. Ini poin tentang nggak boleh sombong dan pentingnya tawadu ibu-ibu. Ternyata ayat yang pertama turun itu bukan ayat Iqra. Karena ayat Iqra mah banyak di Al-Quran dengan bahasa yang lain. Ada Iqra, ada Utlu, ada Waratil, ada lagi yang lain-lain. Ada perhatikanlah, Kulsiru, Fanduru, berjalanlah kalian lalu perhatikanlah, banyak. Cuman apa yang diperhatiin, apa yang dibaca, apa yang ditelaah, apa yang dipelajari, itu intinya. Ternyata yang pertama turun di dalam Al-Quran ayat tentang tema dua, kebesaran Allah, kerendahan manusia. Itu inti dari ayat pertama dulu. Sehingga ketika kita pengen dekat kepada Allah, gunakanlah sifat dasar yang wajib bagi kita itu, yaitu sifat tawadu. Makin tawadu, makin dekat kepada Allah. Makin sombong, makin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sifat tawadu itu, Bu, sifat wajib bagi hamba. Yang namanya hamba harus tawadu. Karena kalau dia sombong, namanya bukan hamba, tapi tuan. Tuan itu kan sombong kan? Berdirinya itu membusungkan dada, terus melihatnya dari ujung mata. Sedangkan kalau hamba berdirinya ngebongkok gitu, terus kalau melihat itu penuh dengan takzim, dengan penghormatan, respect. Ini namanya sifat hamba. Mana ada Bilal di depan tuannya membusungkan dada? Nggak ada, karena itu bukan sifat hamba, bukan sifat budak. Dan kita mah budak atau tuan? Kita budaknya Allah, hambanya Allah, Abdullah. Sehingga sifat dari seorang hamba yang wajib itu adalah tawadu, meletakkan dirinya di tempat yang paling rendah. Ibu-ibu pernah nggak mengetes, menguji kita ini udah tawadu atau belum? Kadang-kadang ada orang yang sombong dengan sifat tawadu. Sombongnya lewat sifat tawadu. Gimana caranya? Misalnya disuruh ngaji. Bu, ibu bisa ngaji pembukaan? Nggak bisa. Nah, saya mau orangnya tawadu. Sombong dengan tawadu. Begitu ada orang lain yang tampil, bacanya biasa-biasa aja, dia dalam hati, sebetulnya saya bisa lebih dari itu sih, cuma saya nggak mau sombong. Gitu kan ya? Cuman saya nggak mau sombong, kan kita sering ngomong kayak gitu. Saya mah nggak mau sombong, padahal kita sombong dengan sifat tawadu. Nah, ini salah satu bukti nih, salah satu indikasi kalau kita tuh belum tawadu sebetulnya. Masih sombong, cuman sombongnya dengan sifat tawadu. Sama kayak orang riya dengan ikhlas. Dia riya dengan keikhlasannya. Gimana riya dengan keikhlasannya? Dia misalnya ibadahnya nggak mau disebut-sebut. Ada temannya bilang, alhamdulillah hari ini saya puasa sunnah gitu ya. Oh gitu, nggak apa-apa juga sih. Dalam hati kita ngomong gini, ya saya mah sebetulnya terbiasa puasa 10 tahun, cuma karena menghormati yang undang, kali ini saya batal. Itu sombong, itu riya dengan sifat ikhlas. Ngomong ke temannya, saya itu alhamdulillah ya nggak pernah berhenti tahajud teh, setiap malam pasti tahajud, walaupun pulangnya telat tetap aja tahajud, udah 10 tahun loh. Ngomong kayak gitu. Niatnya apa? Niatnya awalnya cuma pengen ngasih tahu, terus lama-lama jadi kayak ria gitu. Cuman dia bilang, cuman saya nggak pernah ngomong ke siapa-siapa, ke kamu doang ya, jangan kasih tahu siapa-siapa ya. Berarti dia ria dengan sifat ikhlas. Kalau ini sombong dengan sifat tawadu. Coba tes, Bu, tawadu kita. Salah satu caranya gini.
Seberapa gampang kita tersinggung ketika dihina oleh orang lain. Ketika kita gampang tersinggung saat dihina oleh orang lain, berarti kita menganggap diri kita mulia. Berarti kita menganggap diri kita tinggi. Ketika direndahkan, kita merasa yang rendahin gua. Berarti kita kan merasa tinggi kan? Padahal tawadu itu pada dasarnya artinya meletakkan diri di tempat yang paling rendah sampai nggak bisa direndahin lagi. Ketika direndahkan, biasa aja. Kenapa? Saya lebih rendah dari itu. Ketika dihina, dia biasa aja. Kenapa? Saya lebih hina dari itu. Berarti dia tawadunya luar biasa nih. Kalau masih merasa direndahkan, masih nggak rela dihina, berarti kita merasa diri kita tinggi. Sehingga diletakkan di tempat yang lebih rendah daripada tempat kita. Ini namanya sombong. Gampang nggak tuh? Susah ya? Makanya kita harus banyak istighfar. Astagfirullah, saya belum tawadu. Astagfirullah, saya masih sombong. Astagfirullah, saya masih merasa diri saya mulia. Fala tuzakku anfusakum, janganlah kalian menganggap diri kalian mulia. Kalau kita ketemu sama orang yang lebih muda dari kita, anak muda, kita bilang dosa saya lebih banyak daripada dia. Toh saya duluan yang bikin dosa kan? Kalau kita ketemu sama orang yang lebih tua, kita katakan amal soleh dia lebih banyak daripada saya. Jadi tetap melihat dirinya rendah dan melihat orang lain lebih daripada dia. Inilah tawadu. Sehingga ketika orang merendahkan kita, nggak bisa, soalnya kita itu udah berada di tempat yang paling rendah. Ibaratnya kita udah berada di paling bawah. Kata teman kita, turun. Mau turun kemana lagi? Kita udah di paling bawah. Kecuali kita berada di atas, disuruh turun kan agak tersinggung nih. Karena kita di atas, saya di kursi. Ustaz turun, jangan di kursi. Tersinggung kan? Karena dia di atas, tapi kalau saya di bawah, Ustaz ke bawah lagi. Ke bawah kemana? Orang saya di paling bawah. Itulah tawadu. Merasa diri yang paling rendah, sehingga udah nggak bisa lagi direndahkan. Itu dari kita, Bu. Dari Allah, kata Nabi, tidaklah seseorang merendahkan dirinya, kecuali Allah akan meninggikan dia. Jadi yang mengangkat kita itu Allah. Tu'til mulka man tasha, wa tanzi'ul mulka mimman tasha, wa tu'izzu man tasha, wa tudillu man tasha. Allah yang tu'izzu, yang meninggikan, yang memuliakan siapa yang Allah kehendaki, bukan kita. Jangan meninggikan diri, biar Allah yang meninggikan. Kalau kita pengen ditinggikan oleh Allah, rendahkan diri. Tapi kalau kita meninggikan diri, Allah rendahkan. Ini yang salah paham di antara kita selama ini. Pengen jadi orang mulia, dihormati orang, akhirnya kita mengangkat diri. Allah akan jatuhkan. Harusnya kalau kita pengen jadi orang yang dihormati, dimuliakan orang lain, kita rendahkan diri, Allah yang akan angkat. Kalau Allah angkat, nggak ada yang bisa jatuhkan. Tapi kalau Allah jatuhkan, nggak ada yang bisa mengangkat. Ini sifat dasar. Bisa dibilang kata para ulama, ini yang harus dipelajari dulu sebagai seorang hamba, sebagai seorang muslim. Belajar tawadu di hadapan Allah. Belajar rendah diri di hadapan Allah. Belajar inni fakirun ilaik, saya butuh kepada Engkau ya Allah. Karena kalau seorang hamba nggak ngerasa butuh kepada Allah, itu sombong. Nanti muncul ayat setelahnya. Kalla innal insana la yatagha. Sungguh manusia itu akan melampaui batas, melakukan hal-hal yang aneh, yang di luar nalar gitu, yang nggak pernah kepikiran. Kenapa bisa kayak gitu? Jawabannya ketika dia memandang dirinya serba cukup, sombong. Jadi 5 ayat pertama tentang tawadu, setelah itu tentang sombong. Lihat surat pertama turun, tawadu, sombong, setelah akidah, itu aja yang dibahas. Pernah nggak ngebahas dari angle ini selama ini, Bu? Rata-rata kalau bahas surat Al-Alaq yang dibahas adalah kata Iqra. Saya belajar tafsir di Al-Azhar, dan di dalam materi kuliah saya di Al-Azhar itu kan kalau belajar tafsir kata demi kata, bahkan sampai huruf demi huruf. Sampai ada dulu di Al-Azhar itu seorang doktor, disertasinya itu 1 huruf Al-Quran, cuma huruf lam, disebut Doktor Lam. Dia cuma ngebahas lam di dalam Al-Quran. Ada lam ini, lam itu, banyak lam di dalam Al-Quran. Kenapa pakai alif lam, kenapa nggak pakai alif lam? Itu disertasinya huruf lam doang tuh, setebal ini. Gimana dengan huruf hijaiyah? Iya. Jadilah dia mungkin bukan profesor lagi, udah jadi berjilid-jilid buku tuh. Makanya di Al-Azhar kita belajar tafsir, disampaikan mana yang
pesannya, mana yang cuma medianya, mana yang intinya, mana yang gimmicknya. Kita belajar itu, termasuk surat Al-Alaq. Ternyata surat Al-Alaq itu intinya bukan Iqra, tapi intinya justru membaca kebesaran Allah dan mempelajari kerendahan manusia. Sehingga kalau manusia mulai meninggikan diri yang ada di dalam ayat 7, jadilah dia seperti di ayat 6, la yatgha, melampaui batas. Siapa orang yang jadi ikon la yatgha, melampaui batas? Fir'aun. Idhab ila fir'auna innahu tagha. Pergilah kepada Fir'aun wahai Musa, innahu tagha. Taghut, yatgha itu sama, perubahan dalam grammar doang tuh. Apa arti tagha? Melampaui batas, sombong, angkuh, congkak, diktator, kejam. Kenapa semua itu bisa terjadi? Ketika dia merasa dirinya tidak butuh kepada siapapun. Ketika dia merasa dirinya gak butuh lagi kepada Allah, itu awal dari munculnya kesombongan. Siapa dia yang disebutin di dalam ayat ini? Abu Jahal.